2015 saya sudah sertifikasi untuk menembak laras panjang dan sudah sertifikasi menembak laras pendek atau pistol. Di sini saya perkenalkan berkaitan dengan amunisi peluru. Lanjut, nah ini senjata, setiap senjata ada. Ini namanya, jangan keliru nyampaikan ya. Jadi untuk laras pendek itu cuma ada dua, pistol dengan revolver. Jadi apa itu adalah? Ya, kalau pistol itu menggunakan magazen. Ini namanya magazen, ini ada pelurunya. Dan ini ada pelurunya. Nah, berkaitan dengan ini namanya laras, ini slide. Ini kalau dibongkar begini. Ini di dalamnya ini ada komponen kecil-kecil, di sini ada namanya semuanya. Yang mau ngopi silahkan ngopi. Maksudnya di kopi itu bahannya akan kopi. Amunisi dikeluarkan maka barnya akan semakin naik. Ini magazen tergantung senjatanya. Yang saya kasih contoh adalah senjata Glock ini ya. Jadi kalau saya ditarik senjatanya oleh Pak Kasubag Redmin, tarik saja. Saya ada Glock juga, STI juga ada. Boleh tanya ke Perbakin sana, STI itu kelasnya kayak apa, Glock itu jenis kayak apa. Silahkan. Ya, sering memberikan masalah materi ini. Jadi ini adalah pistol namanya. Pistol itu mereknya banyak. Jadi yang bergerak di bidang menggunakan magazen itu namanya pistol. Sekali lagi, laras pendek ada dua, pistol dan revolver. Nah, revolver ini ada pegas di sini. Ini kalau pegasnya nggak ada, jadi jangan main buka. Mainnya di sini, ini namanya silinder. Sebetulnya ya, kalau dari ilmu penembakan, bahwa revolver ini ketika melakukan penembakan dia tidak menghilangkan jejak, karena selongsong yang ada di sini itu tidak keluar. Nah, begitu slide ditembakkan maka slide nendang keluar sampai habis. Di situ nggak mungkin petugas ngambilin amunisi selongsong bekas amunisi yang ada di situ. Sebetulnya kalau untuk polisi, saya pribadi lebih bagus ini. Kemudian perkenaannya lebih bagus kalau senjatanya masih bagus, karena pejeranya di sini adalah paten. Ini namanya trigger. Triggernya bisa double action. Kalau pistol enggak double action. Ditokang, itu amunisi sudah di dalam. Sama hanya dengan ini. Cuma ini double action, dua kali tarikan. Satu tarik atau enggak ini tarik kuat triggernya. Ya, lanjut. Ini ada macam-macam fungsinya dan namanya. Apa itu yang disebut dengan silinder. Kemudian ini pemicu, trigger di sini nih. Penarik ini pemicu, ini grip. Ini dalamnya ada per, jadi jangan dibongkar ke dalam sini. Belinya susah, mungkin nggak dapat. Nah, ini penjara belakang, penjara depan. Ya, ini laras namanya. Ya, laras atau barrel. Lanjut. Ini masing-masing amunisi ini saya perkenalkan. Nanti bisa dilihat di sini ada ini. Ini amunisi, segala macam amunisi. Sampaikan. Ini untuk kali bersembilan itu macam-macam ya. Di sini kali bersembilannya ada berapa ini? Ada 8 kaliber 9 saja. Jadi kalau pas olah TKP jangan bikin malu nanti. Ada Perbakin di situ, anggota penyidik nggak tahu. Ini yang paling ujung di sini adalah ada peluru namanya peluru dummy. Peluru dummy itu seperti peluru namun pantatnya, belakangnya itu mika atau plastik, pantatnya di sini nih. Ketika ditembakkan untuk kita mengetahui sejauh mana rasanya trigger. Itu kan ada rasanya jeda, cetok. Nah, supaya untuk pelatuknya nggak rusak, pinnya tidak rusak, sehingga menggunakan ini. Ini peluru dummy. Belakangnya plastik, jadi dia hanya menahan saja. Ya. Kemudian yang kedua di sini
peluru hampa. Ini ada ujungnya itu keriput. Ujungnya keriput. Kalau peluru dummy ini misiu sama proyektil tidak ada. Jadi dia untuk latihan aja. Tetapi kalau peluru hampa itu misionya ada, namun proyektilnya nggak ada. Jadi ketika ditembakkan hanya suara saja. Yang membutuhkan peluru hampa silakan ngadep saya. Ya, terapi atau untuk mengejar pengakuan atau peringatan supaya tidak rekoset ini di kebun. Kalau peluru biasa, proyektil itu bisa juga lari kena ke pohon. Pohonnya keras atau pas nikung pohonnya bisa rekoset kena teman sendiri. Tapi anggota tidak pikirkan masalah itu. Ya, atau enggak rekoset dia ngantem tembok beton, lari lagi. Rekoset ke sana kemari harganya. Kalau ini harganya satu itu 75.000 peluru dummy, tapi dipakai terus. Kalau hampa ini tergantung belinya kemana. 40.000. Boleh dicoba tanya di Perbakin. Pesan aja 1 bulan belum tentu ada. Kemudian ini ada peluru apa ini? Ini kaliber 9 juga. Ini produk Pindad. Ya. Ini beda. Ini produk Pindad itu ujungnya kuning biasa. Ya, ini biasanya ini bagus untuk digunakan latihan juga begitu. Peluru kaliber 9 juga, namun produk luar. Apa kelebihannya? Yang kalau Anda melihat rekannya lihat peluru kuning atau peluru merah atasnya, merah berarti ini dari luar. Caparama dan Jody sudah tahu toh bedanya di situ peluru. Ini ujungnya merah. Dia misiunya lebih banyak, perkenaannya lebih cepat, akurasinya lebih bagus. Ini sering dipakai untuk kejuaraan. Jadi kecepatannya itu lebih cepat ini. Ini yang dari luar. Kemudian ini ada jaket kaliber 9 juga ada jaketnya. Ini ada di luar juga. Ini ada merahnya. Merah. Dia dilindungi, dia nggak akan kedaluarsa, tidak akan cat. Ini dari luar juga. Namun kalau sering menggunakan peluru ini, maka senjata cepat kotor. Ya, ini yang buka atau bongkar pasang senjata. Nah itu pakai peluru ini lebih bagus, dia nggak akan cat, lebih bagus daripada yang ini. Nah, ya, ini yang dari luar aja masih ada yang dari mantelnya, nanti bisa dilihat sampai mantel. Nah, kemudian ini peluru holo. Apa disebut holo? Ini peluru jahat. Ya. Jahat artinya dia lubang, ada lubangnya. Ini hulu merah. Hulu merah ini kepala merah. Ini bolong. Ketika ditembakkan, ini kalau resmob jangan pakai ini, penyidik jangan pakai ini. Ketika dia nembak, maka peluru itu pecah. Proyektilnya itu pecah. Jadi dokter harus mencari pecahan itu di seputaran. Kecil-kecil. Ini kalau ditembakkan langsung masuk deh, pecah. Boleh nanti dicoba. Ini harganya lebih mahal. Kalau ini harganya itu 75.000, ini nggak jual, ini 40.000. Kemudian peluru Pindad itu 1.500. Kalau yang ini luar harganya 10.000. Yang mantel ini 12,5. Kemudian yang sampingnya hulu ini 12,5 juga, ini yang sampingnya 60. Tapi kasihan dokter, dia dokter akan nyari proyektil itu karena begitu pecah nyebar. Boleh dicoba. Ini kalau saya pakai untuk nembak babi, kali tembak. Ada juga peluru tabur. Ini saya karena waktunya pendek, jadi untuk laras pendek aja yang saya sampaikan. Ya, lanjut. Nah ini amunisi hampa kaliber 9. Ini yang lebih jelasnya begini, ini modelnya. Kaitnya tidak akan bolak-balik. Jadi harus dibongkar lagi karena dia tidak ada hentakan, dia cuma suara bunyi. Lanjut.
Ini kaliber 38. Di sini ada 38, ada macam-macam, cuma saya lupa bawahnya, salah bawahnya. 38 di sini, ini ada peluru kaliber 38 ini untuk revolver saja. Ini ada yang ujungnya karet, peluru kuning. Dari luar itu kayak apa, harganya berapa? Satu butir 10.000. Ya. Nah ini pegang begini, yang tangan kanan itu pegang grip. Tunggu dulu. Nah ini misalnya gini, pegang grip, telunjuk itu di luar daripada trigger. Coba gambar. Nah, nih. Ini pelindung trigger, ya. Nih di luar ketika mana presiden tempat pegang. Nah ini megang di samping. Jadi Maya ketika ada tembakan, hentakan itu lompat, plong. Betul? Plong. Nah, makanya tangannya ini yang kuat. Setelah kuat, bentuknya begini. Nah, baru tangan kiri ini jangan masuk ke trigger, karena dia senjata ini semi otomatis. Gigit memperkuat di posisi tangan kanan. Ini untuk membantu mengarahkan. Nah, kemudian ini dipegang di sini. Ini untuk mengimbangi. Ini untuk membantu dan tangan satu pun tembak juga nggak apa-apa. Ya, nanti boleh Anda jadwalkan. Lapor sama Kasbag Renmin kita mau praktek ini. Boleh. Kok kurang apa hitung-hitungan? Ya toh, kalau ada yang mau nanya juga itu, tanya itu respon. Ya toh, jadi pegang gripnya. Kalau revolver enggak, dia silinder di tengah sama laras ke depan, tunjuk kiri. Itu bedanya. Jadi kalau itu ada anggota besar respon itu ditembak dari belakang atau bolongin dari depan, kata siapa nggak tahu, ketahuan. Nah, ini masuk. Luka tembak, ini kecil, keluarnya lebar. Halo, saya bukan mengharapkan ya. Tapi kalau ada kejadian mungkin di Jerutung, saya pernah punya angan-angan. Kalau ada di Jerutung itu ada yang misalnya ada yang menyandra ibu-ibu gitu saja. Saya pengen saya coba itu tembak. Menembak itu bagaimana bisa dengan lari bisa kena. Jadi kalau penyidik itu bukan tembakannya, bukan sasaran aja, sudah lari ke reaksi. Ini jantung deg-degan. Bagaimana bisa menyatukan kejaran depan dan belakang? Ini jarak 30 meter ini di kediamannya Pak Muklis sana. Bebas tembak, lari tembak lagi. Padahal itu talinya gerak. Ini memang kita coba itu untuk tantangan. Jadi jangan nembak itu cari yang enak. Itu tali kan gerak itu, narik. Nah itu bergerak loh tali. Larinya gini kayak kelinci. Lu bener ini coba larinya kan lucu. Nah, enggak apa-apa mau model kayak kelinci, kayak kuda, kayak kucing, enggak apa-apa. Ada Pak diulangi lagi, coba larinya kan lucu, tik. Begitu tembak, kalau nggak kena ya hilang. Tapi kalau tembak ini ada anunya, ada sasaran tempur. Nah, itu gerak. Nah, ini para penyidik kalau nggak ada kesempatan waktu nembak di SPN yang lapangan Polri. Kalau diperbagi itu mereka boleh-boleh saja, tapi harus ada izin karena peraturan miliknya provinsi. Kalau penyidik tidak ada waktu ke sana jauh, silahkan datang ke lantai 3. Lantai 3 di Rolok saya sudah bikin juga untuk uji fisik senjata, silahkan. Tapi pakai bahasa yang etika yang bagus. Ngadep di situ ada namanya AKBP Robin.
sedang hadap